Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, ciu-ciu, Allahu Akbar. Hamdan syukralillah, assalatu wassalam ala ibn abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya masih semangat walaupun belajarnya dari rumah. Ustaz doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan materi kita yang mana pada pertemuan bab kedua ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di materi ini, Ustadz berharap anak-anak dapat memahami apa itu artinya beriman kepada Allah. Kemudian anak-anak dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 14 dan halaman 15. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Ustadz dan Ustadz banggakan, silakan dibuka halaman 14 dan halaman 15. Meyakini Allah itu ada. Sebelum kita membahas materi, kita harus mengetahui apa itu yang disebut dengan beriman. Siapa yang masih ingat dengan artinya beriman? Iya, betul, hebat. Iman artinya adalah meyakini. Iman artinya yakin. Kita harus yakin dulu bahwasanya Allah itu ada. Pengertian secara panjangnya, iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dikatakan sebagai beriman. Jadi kita harus paham dulu nih artinya iman, ya. Iman secara bahasa artinya adalah yakin atau percaya. Secara pengertian panjangnya, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang artinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada, seperti itu, ya. Dan kita tidak boleh memikirkan zat-zat Allah. Kita nggak boleh berpikiran Allah itu laki-laki atau perempuan, Allah itu ganteng atau cantik, Allah itu besar atau kecil. Kita tidak boleh. Kalau kita sudah meyakini, kalau kita sudah beriman kepada Allah sebagai seorang muslim, kita sudah beriman kepada Allah, maka kita harus mempercayai bahwasanya Allah itu ada. Yang kita praktikkan hanyalah melihat ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan selama ini, seperti itu. Yang harus zat Allah adalah sesuatu yang gaib. Akal pikiran kita tidak akan mungkin dapat memikirkannya. Oleh sebab itu, mengenai adanya Allah, kita harus yakin dengan apa yang dijelaskan oleh Allah melalui firman-firman-Nya dan bukti-buktinya. Seperti bukti adanya alam semesta, seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar tentang adanya sekelompok orang yang berusaha memikirkan dan mencari hakikat zatnya Allah, Rasulullah SAW ini melarang hal tersebut. Nah, anak-anak bisa membuka di halaman 14. Akal pikiran kita dapat digunakan untuk memikirkan dan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Ayo, siapa yang tahu ciptaan Allah itu apa saja? Banyak sekali. Allah itu menciptakan alam semesta beserta isi-isinya. Adapun bukti-bukti Allah menciptakan ataupun bukti-bukti Allah itu ada, nah, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada bukti-buktinya. Yang pertama adalah dijelaskan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah bukti bahwasanya Allah itu ada. Allah itu esa juga. Nah, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini salah satu bukti bahwasanya Allah itu ada. Kemudian ada dalil lagi yang menjelaskan bahwasanya Allah itu ada, yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 25. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri.
Summa idza da'akum da'watam minal ardi idza antum takhrujun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggilan dari bumi, seketika itu kamu keluar atau dari kubur. Quran surah Ar-Rum ayat 25. Dan itu tanda-tanda, salah satunya dalil tentang Allah itu ada. Kemudian tanda-tanda yang kedua yaitu adalah terjadinya kejadian alam semesta. Nah, alam semesta ini merupakan bukti bahwasanya bukti paling sederhana bahwasanya Allah itu ada. Nah, di saat kita melihat gunung, sungai, dan keindahan alam sekelilingnya, nah, kita akan segera merasakan bahwa semua itu hadir begitu saja. Mengapa alam bisa seindah itu? Nah, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin manusia menciptakan langit, tidak mungkin manusia menciptakan gunung yang setingginya seperti itu. Ya, semua itu adalah ciptaan Allah. Kemudian bukti yang selanjutnya adalah bahwasanya Allah itu ada kejadian manusia. Lewat kejadian manusia terbukti bahwasanya manusia diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Tidak mungkin manusia itu ada dengan sendirinya. Tiba-tiba manusia itu lahir, tiba-tiba manusia itu ada, tiba-tiba ada seorang laki-laki, tiba-tiba ada seorang perempuan. Itu tidak mungkin kalau bukan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Ustadz, itulah tadi mengapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita seorang muslim, kita wajib untuk meyakini bahwasanya Allah itu ada. Ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah itu ada, kita tidak boleh memikirkan zat-zatnya Allah. Yang wajib kita pikirkan, yang wajib kita lihat atau kita buktikan adalah bagaimana firman-firman atau ayat-ayat yang turun tentang Allah itu ada, bagaimana bukti-bukti Allah itu menciptakan alam semesta dan kejadian-kejadian yang Allah berikan seperti itu. Nah, semoga dengan materi ini anak-anak semakin semangat belajarnya, semakin semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian tugasnya adalah anak-anak menghafalkan Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang sudah Ustadz bacakan di awal tadi sebagai dalil bahwasanya Allah itu ada. Dibuat video hafalannya kemudian dikirim melalui WA Ustadz. Ustadz tunggu sampai pukul 21. Tetap semangat ibadahnya, semangat belajarnya walaupun dari rumah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.